Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, adik-adik sekalian telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Oke, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa hadir di sini melalui media Zoom. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan juga terima kasih kepada pemateri yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Imam Nurjaya dan Kanda Ilham. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Kanda-Kanda senior, teman-teman, serta adik-adik yang telah meluangkan juga waktunya untuk ikut dalam kegiatan pada hari ini, yaitu tepatnya pada hari Sabtu tanggal 10 April 2020. 11 April 2020. Adapun tema yang akan kita bicarakan mengenai kajian kali ini yaitu dampak dari COVID-19 terhadap keberlangsungan kadar saat ini. Langsung saja, saya di sini, saya Imamul Herhas selaku moderator akan membimbing jalannya kajian pada hari ini. Sekilas mengenai kegiatan ini diadakan oleh Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin periode 2019-2020 dengan nama kegiatan Paris. Aturan diskusi kita pada hari ini yaitu pertama penyaji menyampaikan materinya, selanjutnya untuk kanda-kanda senior, teman-teman serta adik-adik yang ingin bertanya bisa langsung chat via Zoom atau komentar di Zoom atau juga bisa juga langsung chat personal saja ke saya. Kemudian untuk para partisipan juga diharapkan komentarnya itu yang di Zoom itu hanya berisi mengenai pertanyaan ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan diskusi pada hari ini. Jadi di sini juga dibutuhkan juga kerjasamanya partisipannya dalam keberlangsungan diskusi pada hari ini. Untuk format pertanyaannya formatnya itu yang pertama itu ditujukan untuk siapa pertanyaannya. Kemudian selanjutnya itu dituliskan pertanyaannya di komentarnya. Selanjutnya itu pertanyaannya akan saya tampung dan berikan ke pemateri. Pertanyaan dapat juga di-chat langsung ke saya, baik ketika materi sedang berlangsung maupun materi telah selesai dipaparkan. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memasuki diskusi pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Imam Nurjaya sebagai pemateri satu. Assalamualaikum Pak, apakah suaranya terdengar jelas Pak? Halo. Ya. Oh iya Pak. Terima kasih Pak karena telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Sudah siap Pak? Halo, Assalamualaikum. Halo, insya Allah siap. Siap. Oke. Kalau begitu sebelum dimulai, berikut ini saya bacakan profil singkat dari pemateri. Nama Dr. Imam Nurjaya, pekerjaan sekarang itu dosen Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, tempat tanggal lahir ujung pandang 29 Maret 1994, pendidikan SMP Negeri 12 Makassar, SMA Negeri 17 Makassar, dan juga perkuliahan juga di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Kalau begitu saya langsung persilahkan kepada Bapak Dr. Imam Nurjaya untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan Pak. Oke, saya izin share screen ya. Ya Pak. Sudah terlihat nih? Iya Pak, terlihat ya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Rekan-rekan dari Fakultas Teknik ya, jurusan Teknik Lingkungan. Perkenalkan nama saya Imam Nurjaya. Saya diundang oleh panitia untuk berbicara tentang bagaimana COVID itu. Jadi dalam bidang saya segi medis kedokteran ya, karena kita juga sedikit menyentuh tentang kesehatan masyarakat karena ini sudah bicara tentang pandemik. Sebelumnya saya mengucapkan syukur
kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam serta taslim ke junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan izin saya perkenalkan diri saya seperti beberapa info yang tadi dipaparkan oleh moderator, yakni saya kelahiran 94 ya, jadi 26 tahun. Saat ini sebagai dokter umum di beberapa tempat, tapi saya fokus untuk menjadi dokter peneliti di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo untuk pengembangan obat TBC. Kemudian saya juga dokter di Prodi Fakultas Kedokteran Unhas dan part-time dengan volunteer beberapa relawan ya, kadang di Bulan Sabit Merah Indonesia, ada juga Sekolah Kolong dan beberapa tempat-tempat lain yang bisa yang kadang saya ikut dalamnya untuk bersumbangsi. Saya juga syukur pada teman-teman sekalian menyempatkan waktunya di tengah keterbatasan kita, bahkan kampus kita ini sudah lockdown, tidak bisa diakses pintu 1 dan pintu 2-nya, tapi pintu 0-nya masih bisa dan mungkin bisa dipakai lari-lari. Dan nanti saya akan jelaskan mungkin beberapa hal yang harus atau tidak bisa kita lakukan sepanjang dengan kondisi sekarang ini. Jadi saya juga harapkan terhadap teman-teman aktif untuk berbuat seproduktif mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini atau kegiatan lain yang tidak melanggar daripada physical distancing, tapi tetap menyalurkan isi pikiran ide-idenya dengan berbagai kegiatan. Saya bisa dihubungi di nomor-nomor yang ini, nomor telepon, Gmail, kemudian sosial media, Twitter, Instagram, dan Facebook di bawah. Ya, untuk topik atau outline yang saya akan bahas, nanti ada pendahuluan, definisi untuk COVID itu sendiri, kemudian istilah-istilah penting nanti sembari kita jelaskan, ada beberapa istilah-istilah yang kita harus ketahui, kemudian kita harus tahu bagaimana transmisinya ini sebenarnya, kemudian dampaknya pandemi, tapi mungkin untuk lingkungan kebanyakan dari pemateri kedua, kemudian cara pencegahannya nanti saya seiring dengan penjelasan klinis dan transmisi, saya akan berikan pencegahan, taktik-taktik pencegahannya, dan ada penata laksanaannya. Ya. Ini layarnya kenapa agak merah ya? Ini layarnya memang ada ini, garis merahnya. Ya. Oke, saya mulai daripada histori kenapa ada yang namanya COVID-19 ini. Ya. Jadi sejak sebenarnya akhir 2019, dari November itu sudah ada penyakit yang tidak bisa diidentifikasi dari mana asalnya. Dan itu jatuhnya kepada pneumonia. Pada Desember tanggal 30, itu sudah ada namanya pneumonia. Pneumonia itu radang paru-paru. Ya. Nah, dia tidak diketahui. Dewasa ini sudah bisa diketahui sebenarnya apakah dia virus yang biasanya sembuh sendiri. Kemudian ada bakteri dan harus dengan obat baru selesai. Kemudian kentara dari segi foto ronsen toraks dan sebagainya, itu kentara, tapi ini tidak khas. Dia beberapa jatuh pada pneumonia yang berat. Kemudian pada 1 Januari di Huanan Seafood tempat marketnya ini, beberapa orang, 80% orang-orang yang terkena pneumonia ini pernah belanja di sini. Jadi ini ditutup. Jadi diduga ini menjadi tempat persebarannya. Kemudian tanggal 7 Januari telah diisolasi dia punya virus dan kita dinamakan novel coronavirus. Jadi sudah diidentifikasi namanya dia coronavirus dan bentuknya dia nomenklaturnya ditambahkan novel karena dia baru. Kemudian tanggal 11 Januari sudah ada 1 orang meninggal karenanya. Ya. Dan besoknya dinamakan 2019 novel coronavirus karena 2019 ditemukan dan novel coronavirus ya. Sebelumnya masih dinamakan Wuhan pneumonia karena pneumonia ini atau radang parunya terjadi di Wuhan saja sana di Cina. Ya. Kemudian tanggal 13 Januari sudah tersebar ke Thailand, 16 Januari sudah ke Jepang dan tanggal 19 Korea
dan kota-kota lain di Cina, Beijing, Guangdong. Ya, jadi sangat cepat persebarannya. Hanya beberapa belas hari ini sudah sampai di kota lain dan negara lain. Pada tanggal 20 Januari sudah kena tenaga medis ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang berbelanja di sana, sudah dapatkan tenaga medis yang terinfeksi penyakit ini. Kemudian pada Januari 24 kita masih tenang-tenang seketika kala itu, ternyata sudah 835 kasus di sana ya. Di Cina 549 di Hubei atau di Wuhan-nya sana. Kemudian pada slide selanjutnya. Nah, kemudian 30 Januari itu sudah ditetapkan WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat ya, karena dia meresahkan, berpotensi meresahkan. Kemudian tanggal 2 Maret sudah terdapat di Indonesia ya. Kala itu saya tidak terlalu bahas dulu untuk segi politisnya, tapi beberapa sebelumnya di Jakarta itu sudah geger, tapi ada sikap denial dari kita, dari pemerintah kita, sehingga baru 2 Maret ini baru orang geger begitu, baru geger betulan ya. Tanggal 2 Maret sudah ada 2 masuk Indonesia, kemudian tanggal 11 Maret ditetapkan sebagai pandemik ya di dunia oleh WHO. Jadi pandemik itu ketika dia sudah menyebar dan menginvasi sebagian besar di dunia, negara-negara di dunia. Kalau misalnya masih di suatu daerah, itu masih dibilang endemik saja. Kalau menyebar di beberapa daerah, dikatakan sebagai epidemik. Kemudian kalau sudah luas di berbagai negara, namanya pandemik. Ya. Kalau kemudian tanggal 25 Maret itu sudah ada penelitian-penelitian yang menyimpulkan dari antara 414.000 kasus ini, rate kematiannya itu sekitar 4,4%. Jadi kalau ada 100 orang kena, 4 orang itu meninggal ya. Tapi ini beda-beda ternyata penemuannya sekarang. Tapi pada umumnya 4,4% orang meninggal. Dan 11 April pada hari ini saya akses itu 1,6 juta lebih kasus yang terkonfirmasi di seluruh dunia. Coba kita lihat nih. Total ininya 1.691.719 ya. Ini angka yang sangat besar sekali. Apakah kita harus bangga dengan ini atau bagaimana? Ya, kita nanti jawab di beberapa slide selanjutnya. Nah, ternyata angka ini belum terlalu besar. Ini di update 15 Maret. Jadi, novel coronavirus dibandingkan dari wabah-wabah sebelumnya belum terlalu besar. Hanya kecil seperti ini. Tapi kita belum tahu sampai kapan karena dia masih ongoing. Kalau sekarang mungkin sudah lebih besar daripada Ebola dan MERS. Tapi Ebola sama MERS ini kematiannya lebih tinggi. Kalau Ebola sampai 80% orang meninggal. Kalau yang kena ya. Kalau MERS itu sekitaran 30%. Begitu pula SARS, swine flu, dan sebagainya. Kalau dulu-dulu masih kurang ilmu, coba lihat banyak sekali yang terinfeksi. Nah ini ada Spanish flu, Rusia, dan tiap beberapa tahun itu memang ada wabah-wabah seperti ini ya, dalam beberapa tahun terakhir. Nah ini saya update tadi pagi, total confirm case-nya itu 1.600.000 sekian yang tadi saya bilang. Dia tersebar di seluruh dunia ya, ini titik-titik yang ada, bisa diakses di coronavirus WHO.edu. Ini punya John Hopkins di Amerika, jadi dia sangat cepat update-nya. Kalau kita kan tunggu per 24 jam di Indonesia, tapi dia per beberapa jam sudah update ya. Paling tinggi sekarang US ini, atau Amerika Serikat ya. Nah ini kalau di Indonesia sendiri, kita update-nya per hari. Saya coba tarikkan beberapa tanggal ya. Tanggal 10 itu kemarin ya. Kemudian sekitar 2 minggu lebih yang lalu, 24 Maret itu, 686 di 24 provinsi. Kita bisa lihat petanya di sini, belum semua. Yang biru itu belum kena, yang merah itu sudah kena. Ya, dengan jumlah yang meninggal 55. 1 minggu setelahnya, lebih 1 hari, dia itu sudah 1.600. Jadi lompatnya 1.000. Jadi sudah lebih 2 kalinya. Kemudian saya tarik lagi, 1 minggu lebih ke depannya, sekitar 10 hari, sudah 3.512 dan meninggal 306. Ini menandakan bahwa penularannya sangat cepat. Nah, lihat, Indonesia sudah tertutup semua di 34 provinsi. Ya.
Ini yang harus kita tahu, penularannya sangat cepat. Bagaimana kalau di Sulsel? Sulsel juga mengupdate. Saya masih dapat trace-nya waktu masih 0 positif ya. 19 Maret ketika itu. Nah, tanggal 22 Maret sudah masuk, ada 2 ya. Ada 2 di sini. Kemudian pada hari Rabu 1 April, 1 mingguan setelahnya lebih langsung 65. Kita lihat bedanya jauh sekali ya. Berapa kali lipat ini. Dan 1 minggu lebih lagi setelahnya 138, lebih lagi 2 kali lipat. Jadi ini sangat, sekali lagi saya bilang, sangat-sangat menular dan sangat cepat penularannya. Dari Wuhan sana hanya sekecil, tidak kelihatan malah ya. Penyebarannya sangat luas. Ya, jadi yang saya dapatkan dari pedoman pencegahan pengendalian COVID dari Kemenkes, dinamakan COVID itu singkatan dari coronavirus disease ya. Yakni penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Dinamakan tadinya novel coronavirus ya, jadi diubah jadi COVID-19. Jadi virus penyebab penyakitnya ini nama penyakitnya, nama virusnya SARS coronavirus 2. Jadi ada pernah SARS coronavirus yang pertama. SARS ini singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome ya. Jadi penyakit saluran napas yang severe itu berat ya. Nah, virus ini merupakan zoonosis, jadi ditularkan dari hewan dan manusia. Sampai sekarang belum ada yang bisa pastikan hewan yang mana. Tapi yang paling dekat dengan genetiknya didapatkan dari kelelawar ya. Tapi belum ada yang bisa pastikan sampai sekarang. Jadi dulu namanya Wuhan pneumonia menjadi novel coronavirus disease dan terakhir jadi COVID-19 ya. Seperti itu. Nah, ini dia punya struktur. Kenapa dinamakan coronavirus? Karena dia punya struktur seperti dia punya mahkota ini. Kalau kita potong melintang seperti ini, dia punya mahkota. Corona itu crown kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi dinamakan coronavirus karena ada segambaran seperti mahkota. Nah, dinamakan SARS-CoV. Jadi sebenarnya coronavirus itu sudah didapatkan sekitar 1960-an ya. Tapi bukan SARS-CoV, ada beberapa subtipe. Dan ini ada beberapa strain yang didapatkan atau jenisnya atau virus ini. Ada alpha coronavirus ini 2 dan beta coronavirus yang menginfeksi manusia. Nah, itu yang bisa sampai berat itu SARS coronavirus yang dulu. Kemudian MERS yang dari Middle East ya, Middle East ini MERS ini dikabarkan dari UNTA. Sekarang yang masih ongoing ini COVID atau 2009 novel coronavirus. Ya. Nah, saya akan membahas sekarang transmisinya bagaimana sebenarnya. Jadi WHO masih menetapkan bahwa transmisi daripada penyakit ini adalah droplet. Droplet itu kayak percikan. Kalian pernah batuk, merasakan ada air-air keluar, itulah. Kalian pernah bersin, ada air-air keluar, itulah dinamakan droplet. Atau simpelnya kalau kalian ada teman kalian bicara, kemudian ada mati-mati begitu, itu yang dinamakan droplet. Kalau misalnya mesti dirasakan, itu droplet yang besar, udah kecil-kecil, dinamakan mikro droplet. Jadi dia menyerang sebenarnya saluran napas atas ya. Jadi dia tinggal di sini, dia hidup, kemudian kapan kita keluarkan, jadi droplet-droplet kecil seperti ini ya. Nah, kalau kita tidak pakai masker, maka virus-virus itu akan terdapat pada di sini ya. Ini kalau saya menunjuk kursor kelihatan ya? Sorry, ini ya, moderatornya kalau saya tunjuk ini kelihatan kursor kok. Iya Pak, kelihatan. Oke. Nah di sini kalau kita tidak pakai masker seperti ini, jadinya sebelah kanan atas ini, ya virusnya daerah sini. Kalau kita pakai masker, ya seperti ini. Tapi kalau batuk atau bersuara atau bersin, dia keluar, ya, dia tersebar. Kalau kita pakai masker, batuk atau bicara, dia tinggal dalam. Nah ini tandanya masker juga mengurangi penularan. Ya dari American Journal of Infection ini
didapatkan bahwa droplet itu, nah seperti ini penyebarannya, makanya harus physical distance ya, ada jarak dari kita minimal 1,5 meter, ada yang pakai 1 meter. Ya, jadi ini berlaku pada orang diam. Kalau orang bergerak beda lagi karena udara tinggal di situ, kadang jatuh, ada yang tinggal di ruangan itu ya. Nah, selain daripada droplet langsung seperti ini menularkan, bisa juga melalui vomit route. Jadi kalau misalnya dia jatuh, partikel-partikel besar ini ikut gaya gravitasi ya, jatuh cepat. Tapi ada kalanya menyentuh meja, menyentuh apa, dia tinggal di situ. Kemudian ada orang lain yang pegang, kemudian pegang dia punya bagian hidung, mata, dan sebagainya, daerah muka itu rentan untuk menularkan ya. Makanya di jurnal ini dia desain bagaimana ruang isolasi itu mempengaruhi atau isolasi. Baik isolasi sendiri yang penting bagus udaranya atau ventilasinya, ya sudah bagus untuk memutus rantai penularannya ini. Jadi kalau large droplet atau droplet besar itu lebih dari 100 mikron, dia cepat turun. Tapi kalau yang 5 sampai 100 itu dia tinggal, bahkan bisa sampai 2 sampai 3 jam tinggal di udara. Tapi belum pernah dinamakan transmisi airborne karena dia tidak tinggal lama di udara ya. Beda sama penyakit-penyakit lain yang airborne. Nah, dalam jurnal ini dia bilang juga bahwa dia bisa tinggal di plastik sampai 72 jam ya. Jadi kira-kira 3 hari. Kemudian di stainless steel juga sama seperti itu. Pisau, kemudian apalagi namanya? Keran, bisa tinggal di situ sampai 3 hari. Kalau di tembaga, saya tidak tahu kenapa, dia kurang dari 24 jam saja. Dan pada karton itu kurang daripada 24 jam. Nah, ada gambar yang diambil dari Principle of Infectious Disease Transmission. Dia sini menggambarkan bagaimana orang itu tertular dan menularkan ya. Jadi ini ada seseorang ini tidak kena semulanya. Kemudian dia kena virus di sini. Nah, dia kena virusnya terpapar. Ada namanya incubation period atau period inkubasi. Nggak langsung dia sakit ya. Jadi ada masa inkubasi. Kalau virus coronavirus ini 5 sampai 6 hari. Tapi periode terpanjangnya 14 hari. Jadi ada waktu di sini ya. Jadi kadang di sini baru start dia bisa Assalamualaikum, menularkan. Pak. Waalaikumsalam. Mungkin bisa diulangi, Pak. Tidak jelas suaranya, Pak. Ya. Sorry. Halo? Jadi, halo? Halo? Halo, Pak. Kedengaran? Halo? 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 Iya, kedengaran coba. Kalau di Oke. saya kedengaran. Oke, saya lanjut ya. Lanjut ya. Iya, bisa lanjut. Pak. Iya Pak, lanjut saja Pak. Nah, jadi seseorang ini belum pernah terinfeksi sebelumnya, kemudian mulai terinfeksi, ada periode inkubasi, kemudian di periode itu salah satu harinya dia mulai untuk bisa menginfeksiuskan orang ya. Nah, kemudian ada beberapa yang timbul gejala, ada yang tidak. Simptom ini maksudnya gejala ya. Pada saat itu mulai infeksi dan tengah-tengah gejala itu dia masih bisa menginfeksi sehingga pada suatu paparan tertentu dia tularkan ke orang lain atau secondary case kita bilang ya. Sama orang itu akan mengalami hal serupa yang sama kayak tadi. Dia mulai dulu infeksi, kemudian start periode inkubasi, kemudian infektif, bergejala dan sembuh ya. Itu akan berlangsung terus hingga putus mata rantai penularan atau mati duluan virusnya sebelum dia tertular ya. Dan sayangnya ini kasus ini akan cepat menular kalau tidak ada pembatasan atau physical distancing dan sebagainya. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, ada beberapa prevensi atau pencegahan yang bisa dilakukan terkait dengan bagan yang saya tunjukkan ini. Yang pertama ada primary prevention yang berupa health promotion, yakni misalnya mengedukasi yang seperti ini, memberi pengetahuan kepada semua orang ya.
Nah, kemudian lini kedua yakni dengan proteksi spesifik bagi tenaga kerja kesehatan, dia pakai APD, kita pakai masker, masyarakat awam ya. Di situ kalangan sebelum sakit kita berikan pencegahan, PHBS dan sebagainya. Kalau misalnya kita sudah tidak lewat di periode ini, sudah masuk misalnya infection, sudah terpapar, tapi belum ada penyakit, bisa kita lakukan prevensi yang kedua, yakni dengan early diagnosis. Jadi cepat diagnosis sebelumnya dia sakit, supaya kita bisa cepat isolasi dan sebagainya. Kemudian prompt treatment ya, treatment harusnya sini, yakni pengobatan yang cepat dan tepat. Nah, kalau misalnya dapatkan pengobatan itu, dia sudah bisa mengurangi pemaparan atau penularan, kemudian kita bisa isolasi dan seterusnya. Kalau masih tetap jatuh kepada sakit, kita bisa berikan prevensi atau pencegahan berupa pencegahan kecacatan atau pembatasan kecacatan. Jadi jangan terlalu lama dia sakit, kemudian kalau dia sudah sembuh, jangan ada kecacatan yang tersisa. Atau selanjutnya, kalau misalnya dia sudah cacat dan sebagainya, susah bernapas yang berlanjut terus, nah itu yang tingkat rehabilitasi. Nah, ini beberapa tingkat pencegahan yang saya kasih tahu ya. Nah, kemudian untuk bagian transmisi yang lain lagi, supaya lebih simpel ya. Suatu orang misalnya dari luar negeri, dia ketemu seseorang, ya. Dia ketemu seseorang. Nah, di sini dia sudah bisa lihat, sudah bisa kita lihat bahwa orang yang dia tulari ini bisa menularkan lagi ke beberapa orang persis sama dengan caranya dia menularkan ke satu orang ini. Jadi ini yang dibilang penularan yang eksponensial ya. Jadi kalau dalam ilmu matematika itu satu ini bisa pangkat berapa yang dia tulari ya. Jadi dia menularkan ini sampai ke bawah-bawahnya. Jadi dari penelitian itu bisa sampai 4. Satu orang itu bisa menularkan 4 kira-kira. Jadi kalau misalnya kita batasi ya, satu saja dia batasi, satu saja kita batasi di sini physical distancing atau kita batasi dia tidak bertemu dengan seorang pemapar yang pertama, kita bisa lindungi berapa puluh sampai berapa jutaan orang ini. Ya, itulah pentingnya physical distancing. Nah, kemudian ada pun gejala klinis, yakni demam, ya, nyeri kepala, nyeri otot, anosmia ini kurang baik penghidungnya. Jadi dia orang biasa mencium bau apa masih normal, dia agak berkurang. Kemudian hipogeusia, jadi pengecapannya, jadi waktu dia makan agak kurang terasa dia makanan. Kemudian nyeri tenggorok, batuk, sesak napas, diare ini khasnya virus, tapi virus ini dia punya reseptor di saluran napas dan paru-paru, sehingga gejalanya gejala saluran pernapasan atas dan bawah. Kemudian ada juga di usus, sehingga dia beberapa kasus didapatkan diare, tapi sangat kecil. Kemudian, nah untuk pencegahannya daripada beberapa hal tersebut, kita bisa hindari kontak fisik, ya, atau physical distance. Kemudian menggunakan masker. Saya terangkan tadi bagaimana pentingnya menggunakan masker. Kemudian cuci tangan rutin. Apapun yang kita pegang, kita tidak tahu yang mana hal yang menularkan, yang mana yang tidak ya. Kemudian konsumsi makanan bergizi untuk memperbaiki imunitas kita. Kemudian etika batuk dengan benar, kita tidak tahu kita sudah tertular atau belum. Sehingga kalau kita batuk, kita harus menerapkan etika batuk. Ya minimal belakangnya tangan. Atau pakai dalam siku seperti ini, atau pakai tisu. Nggak boleh di tisu ya, seperti ini baru buang di tempat sampah. Kemudian periksakan diri jika kita sakit. Jangan panik, ya, cukup waspada saja. Banyak berpikir dan positive thinking. Jadi, ketika kita tidak panik dan berpositive thinking, nah, hormon-hormon itu akan seimbang. Kemudian juga hati kita dipengaruhi oleh parasimpatis yang berfungsi sehingga kita tidak tegang, ya, tidak takikardi, tidak debar-debar. Jadi kita fokus untuk tenang, sama seperti kita sholat banyak berzikir seperti itu, hati kita kan jadi tenangnya. Ini harus diterapkan juga dalam kehidupan sekarang. Nah, dalam bagian ini sayangnya saya mau kasih tahu bahwa tidak semua bergejala ya. Ini seperti gunung, makanya
dibilang juga gunung es, fenomena gunung es, bahwa beberapa dari kasus ini tidak bergejala atau gejalanya kecil-kecil, kayak misalnya batuk-batuk biasa saja. Ya kayak begitu saya. Nah, sudah. Dan, corona tidaklah, batuk-batuk biasa jenisnya biasa aja seperti nah, seperti itu banyak terjadi ya. Atau dia simptomatik tapi tidak datang untuk diperiksa ya. Nah, yang datang ke rumah sakit ini hanya mereka sebagian yang bergejala ringan dan semua yang gawat ya. Bahkan ada yang gawat pun dia masih tahan-tahan di rumahnya. Kenapa? Apalagi namanya? Anggapan kita bahwa penyakit coronavirus ini baru dan semacam aib. Nah, ini yang harus ditemukan solusinya, bahwa jika datang ke rumah sakit itu harus terima untuk didiagnosis seperti ini supaya kita bisa kasih tahu dirinya, pasien atau keluarganya untuk mencegah penularan yang lain. Nah, beberapa dari kasus ini masuk dalam death atau kematian ya. Ini penelitian di Wuhan. Beberapa persen saja, rate-nya sekitar 4 sampai 5. Tapi di negara kita ini sekitar 8 sampai 10 dia. Yang itu masih banyak faktor, bisa jadi karena banyak kasus yang tidak teridentifikasi. Karena semakin banyak kasus teridentifikasi, persenannya harusnya makin turun ya. Nah, ini perlombaan ini negara-negara semua ya. Jadi ini berbagai negara kita ada di tengah-tengah sini, mana tuh? Nih, ya. Nah, ini negara kita. Ya. Yang paling tinggi sekarang United States atau Amerika. Negara-negara yang di bawah ini, Korea, Jepang, Singapura, ya, yang di bawah sini, kasusnya maksudnya ini tidak terlalu tinggi. Ya. Tidak terlalu, ini kan angka banyaknya kasus. Nah, kemudian ini hari ya, jumlah hari. Kemudian negara-negara di bawah ini tuh dia memakai atau mewajibkan warganya memakai masker ya, sehingga dipercaya bahwa masker itu sangat efektif untuk mengurangi penularan ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, ini kita berupaya untuk flatten the curve ya. Jadi ada kurva, saya lihatkan ya. Ini kurva pandemik ini seperti ini. Jadi sebenarnya wabah nanti itu akan berhenti ya, mencapai puncaknya dan berhenti sendiri lama-kelamaan. Jadi ini total yang vertikal ini adalah total jumlah per hari dan horizontal ini adalah jumlah hari. Jumlah hari tidak mungkin kita stop. Tugas kita hanya mengurangi puncaknya ini ya, tidak terlalu tinggi. Jadi seperti ini dengan berbagai upaya dan menaikkan garis ini. Garis ini maksudnya healthcare system capacity. Jadi kapasitasnya rumah sakit atau tenaga-tenaga medis kita, ICU, ruangan dan sebagainya. Ini harus kita tingkatkan ya. Ini karena kalau misalnya banyak sekali kasus lantas kemampuan kita tinggal seperti ini, banyak sekali orang yang akan meninggal ya. Nah, itu yang bisa diupayakan. Nah, ini saya kutip dari salah satu dosen FKM di UI, intervensi yang bisa dilakukan kalau intervensi rendah, ya, kalau tanpa intervensi kurvanya akan seperti ini yang merah, ya, tinggi. Nah, kemudian untuk intervensi rendah seperti physical distancing dengan sukarela, imbauan-imbauan hanya imbauan atau membatasi kerumunan massa akan jadi seperti ini turunnya. Turun memang, tapi tidak terlalu. Ya, kalau kita sudah intervensi moderat, misalnya banyak cakupan tes, ya PCR, kemudian mengharuskan jaga jarak sosial, seperti mungkin di India ya, yang sangat keras seperti itu, atau negara-negara Eropa yang sangat izinnya susah untuk keluar. Nah, ini akan landai seperti ini. Dan bahkan kalau kita intervensi tinggi seperti tes massal dengan cakupan tinggi, satu Indonesia misalnya, atau setengahnya lah minimal kita periksa, nah, ini akan landai seperti ini karena bisa kita tahu cepat yang mana kita mau isolasi ya, yang mana yang tidak. Untuk deteksinya sendiri ada beberapa istilah-istilah yang dari Kementerian Kesehatan, yakni orang misalnya pelaku dari negara terjangkit atau transmisi lokal kayak kita seperti ini, kita sudah ada di antara sini semua. Ya. Ya, jadi kalau kita tanpa gejala, kalau kita di sini ya karantina mandiri saja kita dulu. Ya. Kalau misalnya dari luar negeri dia monitor mandiri. Kalau ada orang ya kayak dokter-dokter apa semua
dia menamakan orang tanpa gejala karena ada terus kontaknya sama orang-orang COVID ya, potensinya tinggi. Sehingga mereka orang-orang ini dipercepat untuk melakukan tes-tes seperti PCR. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu positifkah, dia karantina di rumah ya. Kalau negatif tetap bekerja. Itu bagi mereka-mereka yang wajib ya bekerja. Sekarang untuk orang dalam pemantauan ya, ini mereka yang ada gejala ringan atau sudah terpapar dengan pasien-pasien yang positif atau terkonfirmasi COVID-19. Itu dipercepat juga untuk pengambilan dan isolasi diri di rumah. Isolasi diri itu maksudnya ditempatkan dalam suatu ruangan yang khusus, ya, yang dia sendiri, jangan bercampur sama misalnya adiknya, kakaknya, karena berpotensi juga untuk menularkan kakak dan adiknya. Nah, kalau misalnya mereka yang PDP atau pasien dalam pengawasan, mereka yang ISPA atau pneumonia, ya, sedang sampai ke berat, dan ada kontak. Nah, ini harus diprioritaskan untuk diperiksa. Kemudian kalau misalnya ringan gejalanya, kalau terkonfirmasi, isolasi diri di rumah, sama-sama ODP tadi. Kalau misalnya sedang, dirawat di rumah sakit darurat, ya. Kalau berat, harus di rumah sakit rujukan, seperti Rumah Sakit Wahidin. Seperti itu. Deteksinya sendiri, kalau dari penelitian, ada namanya BAL ya, ada dikasih masuk alat paru-paru, ini paling efektif, bukan paling tinggi ininya. Tapi tidak mungkin semua orang kita kasih masuk alat dalam paru-parunya, kemudian untuk menghisap. Ini hanya untuk beberapa orang yang tidak sadar atau tidak bisa diambil swabnya, kita pakaikan seperti ini. Nah, ada juga pengambilan via sputum atau via dahak ya, diambil kemudian diperiksa PCR. Kemudian ada yang swab. Swab itu misalnya ambil dari, ada namanya nasofaring, bagian dari dalamnya hidung ini, ada orofaring ya, diambil dari dalamnya mulut ya. Itu diambil. Kalau di luar negeri ini ada pakai drive-thru ya, supaya cepat cakupannya. Nah, sekarang ada namanya rapid test. Rapid test itu pakai darah. Darahnya itu sedikit saya ke tes gula darah seperti itu. Nah, ini biayanya relatif lebih murah daripada yang ini, daripada yang PCR, dan lebih cepat, tapi tinggi angka positif palsu dan negatif palsunya, jadi kurang efektif untuk mendiagnosis secara pasti. Ya. Tapi kalau misalnya ada akses ke situ dan tidak ada akses ke PCR, tidak apa-apa untuk deteksi rapid dulu. Ya. Sekarang kira-kira dampaknya daripada pandemik ini, hal-hal dari segi sosioekonomi, ya, dari segi kesehatan kan tadi kita bisa lihat ya, dampak penularannya, dampak kepada kesehatannya. Nah, sekarang kalau dia sakit seperti ini, tidak ada bisa dibikin. Nah, kalau sehat, baring-baring tidak apa-apa. Bagi kaum rebahan yang suka tidur saya di rumah, ya, ini sekarang tugasnya kalian ya, menjaga populasi atau memutuskan rantai penularan dengan aktivitas nyanda ini, dengan rebahan. Lanjutkan saja. Nah, tapi kalau misalnya kita duduk di rumah tanpa aktivitas yang produktif, bisa juga bikin sakit sendiri ya, imunitas tidak bagus. Makanya work from home. Jadi produktivitasnya tingkatkan tapi di rumah saja. Olahraga di rumah ya. Nah, ada yang bertanya bahwa bagaimana kalau jogging dan sebagainya, itu tetap bisa beresiko. Dan beberapa buletin beberapa hari yang lalu itu mengatakan, dia penelitiannya di Belgia dan Belanda. Jadi dia kalau misalnya jogging, lari, ada ikuti di belakangnya, orang di belakangnya itu beresiko untuk menularkan, kecuali misalnya dia diagonal ya. Tapi ini kita tidak tahu, tapi saya bisa bilang bahwa tetap beresiko kalau kita keluar rumah. Kecuali memang tidak keluar rumah, tetap pakai masker ya. Kemudian ada istilah terakhir tentang pembatasan sosial berskala besar ya, yang diterapkan di beberapa kota besar ya. Mungkin Sulsel sedikit lagi mengarah ke sana. Jadi sekolah ditutup, perusahaan-perusahaan tutup, tempat makan, market-market tidak boleh kalau take away ya. Pembatasan skala besar, cuma bisa BUMN, kepolisian, mungkin TNI, dan sebagainya, pelayanan kesehatan, dan seterusnya. Nah, adapun
yang lockdown ya. Jadi dia total lockdown seperti ini. Jadi mobilitas 1-2 harus berizin kalau mau keluar-keluar. Dampaknya mungkin kepada lingkungan, saya tidak terlalu ambil eh, materi tentang itu, Mbak. Tapi kalau saya lihat udaranya pasti harusnya lebih berkualitas ya. Dia secara psikologis dengan keluarga lebih bagus karena berinteraksi di rumah ya. Cuma mungkin pada sosioekonomi lebih dipertimbangkan. Mungkin ahlinya bisa lebih memaparkan hal-hal tersebut karena untuk pekerjaan orang tidak berpenghasilan selama beberapa hari itu pasti ada efeknya. Tapi disinilah kita saling membantu dan saling memahami yang mana lebih diprioritaskan, apakah kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Dan di kedokteran itu, kita sudah pelajari berbagai mekanisme dan sebagainya, tapi belum ada satu orang pun ahli kedokteran yang mengembalikan jasad orang yang telah mati. Ya. Beda kalau di ekonomi, mungkin ekonomi sudah dipelajari tentang bagaimana negara-negara terpuruk mengembalikan ekonominya. Ya. Tapi di Indonesia belum ada, bahkan di dunia belum ada satupun orang yang mengembalikan jasad orang yang telah meninggal karena wabah. Ya, mungkin itu yang bisa diprioritaskan. Nah, sekarang saya mau lihat lockdown. Lockdown ini sempat diisukan oleh Ikatan Dokter Indonesia dan di Fakultas Kedokteran UI ya, untuk dilakukannya serentak di berbagai daerah khususnya Jakarta. Jadi dampaknya lockdown ini sangat besar sebenarnya untuk memutus rantai penularan khususnya untuk penyakit wabah seperti ini. Jadi ada penelitian ketika dilakukan self isolation yang A ini ya. Jadi dia ada angka reproduksi dari virusnya itu hanya sekitaran ini ya. Nah, kalau kita social distancing ya, dia turun lagi. Jadi sekitar 2 sampai 4 begitu. Kemudian kalau misalnya kita lakukan school closure, jadi penutupan sekolah ya, turun lagi. Ya. Kalau misalnya lockdown ya, public event ban ya, tidak boleh ada keramaian sebagian sampai lockdown. Ya ini kita lihat angkanya sangat turun drastis. Makanya beberapa dokter tenaga kesehatan itu dia tuntut untuk lockdown. Tapi kita belum tahu ya kalau misalnya dari kesehatan masyarakat khususnya, misalnya itu dia lebih tawarkan untuk tidak usah lockdown, pembatasan sosial saja, hanya tesnya diperbanyak sehingga kita bisa tahu yang mana bisa diisolasi dan tidak. Jadi pesan yang bisa dibawa pulang setelah dari materi ini, yakni COVID-19 merupakan penyakit infeksi oleh SARS coronavirus 2 yang sangat cepat penularannya ya. Jadi telah saya paparkan tadi. Kemudian tidak semua penderita memiliki gejala yang sama, bahkan ada yang tidak bergejala atau simptomatik. Yang saya bisa katakan di sini, anggaplah kita sebagai orang yang penular semua ya. Karena ini asimptomatik, anggaplah kita sekarang adalah orang-orang asimptomatik yang bisa menularkan, sehingga jaga diri kita di rumah, tidak usah keluar-keluar, tidak usah menularkan ya. Dan kemudian poin ketiga, pencegahan dapat memutus rantai penularan dengan cara PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan physical distancing ya. Perilaku hidup bersih dan sehat mencakup cuci tangan dan sebagainya. Cuci tangan itu sangat penting, hal simple yang bisa kita lakukan di rumah pun ya. Kalau kita punya hand rub atau hand sanitizer itu lebih bagus, tapi lebih efektif ternyata cuci tangan dengan air dan sabun setiap setelah makan, pegang sesuatu ya. Bahkan mungkin bisa lebih intensif bersihkan HP-nya ya. Kemudian yang terakhir, berkontribusilah dalam penemuan kasus secara aktif ya. Jadi kalau misalnya sakit, ini ada teman-teman sakit, atau diberikan paling tidak pencerahan atau ilmu-ilmu bagaimana agar orang-orang ini bisa melaporkan dirinya ke dokter dan sebagainya, dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan materi dari Bapak Dr. Imam Nurjaya. Terima kasih Pak untuk ilmu yang telah disalurkan, dibagikan kepada kita semua. Kemudian untuk pertanyaannya sudah saya tampung semua.
Dan nantinya akan saya tanyakan langsung kepada pemateri pada saat sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya kita melangkah ke materi selanjutnya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki diskusi kedua yang akan dibawakan oleh Kanda Ilham sebagai pemateri 2. Yang sekarang menjabat sebagai Menteri PSDM BEM UHA periode 2019-2020. Assalamualaikum Kak, apakah terdengar suaranya? Waalaikumsalam. Ya, terdengar, Dek. Oh iya, makasih Kak. Terima Oh, iya. kasih Kak karena telah menyempatkan waktunya hari ini. Kalau begitu langsung saja saya persilahkan kepada pemateri kedua Kanda Ilham untuk memaparkan materinya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Kakanda atau Ayahanda Bapak Dokter kita, Kanda Imam Nurjaya. Yang saya hormati juga Kanda-Kanda senior yang sempat hadir dalam diskusi Zoom ini, dan juga ketua-ketua lembaga yang sempat hadir. Dan juga yang saya banggakan, kawan-kawan panitia atau teman-teman teamwork yang melaksanakan diskusi ini. Tadi beberapa penjelasan dari Kakanda dokter kita, Kakanda Imam, bahwa sudah banyak sekali data yang diperlihatkan bagaimana perkembangan kesehatan di global maupun di Indonesia secara sendiri. Pun dia sempat singgung beberapa tentang bagaimana kita melaksanakan social distancing, ataupun bagaimana itu adalah suatu budaya yang harus kita buat atau bangkitkan kepada masyarakat Indonesia, disadarkan kepada Indonesia. Untuk saat ini saya akan mengkaji dari sosial kaderisasi, di mana bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap kaderisasi organisasi kemahasiswaan. Itu tak lepas dari budaya masyarakat global maupun Indonesia, karena itu akan berpengaruh, karena semua akan bergantung pada kebijakan-kebijakan sosial politik dari pemerintahan sendiri. Oke, saya share screen juga. Saya mungkin tidak sebagus PPT dari Kanda Dokter tadi, karena PPT ini baru tadi saya kerja setelah salat duhur. Oke, saya langsung saja. Oke, terlihat di moderator. Oke, dampak COVID-19 terhadap kaderisasi. Itu tadi sudah didefinisikan oleh Kakanda Dokter kita, apa itu COVID-19, Coronavirus Disease 19. Sudah jelas tadi dari definisi Kakanda kita, tidak perlu saya jelaskan juga karena saya akan kaji tentang kaderisasinya, jadi saya mungkin akan menjelaskan apa itu kaderisasi. Oke, pengantar sedikit. Di dalam sebuah organisasi tentu kita akan mengenal sebutan kaderisasi. Menurut KBBI, kaderisasi yang diawali dari kata kader mempunyai makna, yaitu orang yang diharapkan dapat memegang peranan penting di dalam sebuah organisasi. Ya, betul. Apalagi di organisasi kemahasiswaan ini adalah kita organisasi kader, bukan organisasi profit maupun non-profit yang mencari keuntungan. Beda dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang membuat organisasi untuk keuntungannya tersendiri, perusahaan itu sendiri. Tapi kita berbeda dengan organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan itu dia adalah organisasi kader, yaitu di mana setiap tahunnya akan mempunyai kader tersendiri. Sudah jelas bahwa atau sudah mutlak dia akan mempunyai kader di setiap tahun, karena kita mengikuti refleksi pendidikan, setiap tahun menerima mahasiswa-mahasiswa baru yang akan menjadi kader-kader penerus di organisasi kita, terkhusus di HMTL tersendiri. Kaderisasi juga menciptakan beberapa kader yang mendukung sesuai dengan yang diinginkan, bukan hanya paksaan semata. Artinya, jangan kegiatan kaderisasi yang memang tidak diperlukan di dalam suatu organisasi tertentu. Ya, organisasi itu harus membuat kadernya itu nyaman, tidak perlu memberikan tekanan yang berlebihan atau bagaimana. Ya, gimana sekarang kan kalau kita melihat, saya tidak punya datanya, tapi pernah saya baca beberapa jurnal dari UGM bahwa minat kaderisasi itu sangat kurang sekarang. Yaitu menurun mulai dari tahun 2013 sampai di tahun 2018 kemarin. Ada beberapa 60% yang mempunyai alasan bahwa dia dilarang berorganisasi karena dilarang orang tua, 20% dan 20%-nya lebihnya itu ada yang tidak ingin memang, dan ada juga yang lebih ingin bersenang-senang dengan kehidupan pribadinya tersendiri, atau bisa dikatakan dia seorang introvert. Saya lanjut. Konsepsi kader. Ini konsepsi kader dari Bung Hatta ya. Pada rancangan umum kaderisasi di tahun 1920 sampai 1950 ini, beberapa partai politik di tahun itu dia pakai. Itu yaitu menciptakan alumni yang ideal. Alumni yang ideal itu yang bagaimana? Contoh seperti bahwasannya dia alumni kader kita.
pasti banyak ingin mengklaim bahwasannya kalau dia itu salah satu orang yang bisa dikatakan berpengaruh atau sangat aktif dan berperan aktif dalam sebuah progresif perubahan. Itu adalah kader ideal yang kita inginkan. Yang kedua itu memiliki visi dan beretika. Ini yang perlu juga. Sebuah kader itu pasti dia mempunyai visi yang tertentu. Di mana dia memasuki sebuah organisasi, pasti dia mempunyai tujuan yang tertentu. Tapi di dalam organisasi itu juga punya tujuan tersendiri. Semua organisasi mempunyai tujuan, maka semua tujuan tertentu atau tujuan individu kita gabungkan menjadi tujuan kelompok. Tujuan kelompok itu yang akan menjadi mengantar tujuan individu itu tercapai. Sehingga tercapai juga sebagai batu loncatan tercapainya tujuan kelompok kita ini atau organisasi kita ini. Yang ketiga itu mampu berpikir progresif dan bertindak. Progresif dan bertindak ini artinya sebenarnya dia tidak kaku. Dia tidak konservatif, yang apa yang dikatakan sebelumnya itu yang dia ikuti, tidak. Dia harus selalu berinovasi. Inovasi dalam artian dia ingin ada perubahan sesuatu, perubahan, tidak stagnan atau tidak konservatif di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Dia harus mempunyai inovasi-inovasi tertentu. Setelah kemarin sudah ada kegiatan yang lain, coba kegiatan yang lain lagi, atau dia bisa berdampak lebih besar daripada kegiatan yang sebelumnya. Itulah yang dikatakan progresif, tidak konservatif. Dan dia juga harus aktif dalam bertindak, tidak kaku atau diam saja, dalam artian dia seperti ikut arus lah. Ikut arus kan di mana-mana itu ikut arus itu dilihat jelek, apalagi kalau arus sungai. Yang terakhir itu ada regenerasi. Regenerasi yang maksud ini adalah ya itu tadi, di mana sebuah tokoh di dalam organisasi pasti akan ada yang ganti, karena setiap periodisasi akan diganti oleh kader-kader yang akan melanjutkan tahta tersebut atau jabatan atau tanggung jawab tersebut. Makanya kita butuh regenerasi. Saya lanjut. Ini dampak budaya kader. Saya ambil dalam tulisan Yuval Noah Harari yang baru-baru saja sedang viral. Yuval Noah Harari menulis sebuah artikel di mana artikel itu dipublish di akhir bulan 3. Yuval Noah Harari sendiri adalah penulis sains, penulis buku dari Homo Deus, Sapiens, dan 21 Century Fox, 21 Century, atau dia penulis abad 21 lah, yang sampai saat ini kita masih percaya dengan tulisannya, dengan sains-sainsnya. Dalam tulisan Yuval Noah Harari, dunia akan menjadi tatanan baru setelah COVID-19. Budaya masyarakat akan berubah dan beberapa yang signifikan yaitu kebersihan, cuci tangan. Sebelumnya, cuci tangan di tahun di abad 19 itu memang sudah ada anjuran untuk mencuci tangan. Tapi sebelum ada anjuran cuci tangan, mohon saya pencerahan jawab Pak Dokter, saya juga dapat beberapa artikel dari Yuval Noah Harari. Katanya sebelum di abad 19 itu, kesehatan itu kalau mau operasi, dia tidak operasi ke satu yang lain ke yang lain, dia itu tidak perlu mencuci tangan, dia langsung saja sebelum abad 19. Di abad 19 itu baru dikatakan bahwa ternyata penting cuci tangan, itu menghilangkan bakteri dan virus. Tetapi di abad 21 ini, di dampak dari COVID-19 ini, kita sudah diberikan budaya tersendiri yaitu kebersihan dan cuci tangan. Tak lupa pula kita selalu lakukan lah kalau mau masuk rumah apa dan semacamnya, sebelum cuci makan. Itu sebagai budaya yang sebenarnya terbangun dari COVID-19 ini, dampak dari COVID-19 ini. Cuci tangan memang sangat simpel, tapi ya itu sudah menjadi budaya yang telah berlangsung selama 3 minggu ini. Dan saya juga rasakan lah. Yang kedua itu ada kewaspadaan. Kewaspadaan dalam artian ini kita sudah menjadi sudah mentata rapi lah kehidupan kita, kebersihan kita dan semacamnya, tata atur dalam kehidupan kita, pola kehidupan kita. Kita harus waspada. Di sana berbahaya, jangan ke sana dulu. Di sana sangat berbahaya, kita di sini tinggal saja dulu. Karena ada beberapa karantina yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu karantina wilayah yang dilakukan di Sulsel itu tersendiri, ada di perubahan atau kompleks, di kecamatan atau kelurahan, dan sampai pun di kota atau kabupaten. Ada beberapa zona merah kabupaten dan kota, termasuk Goa, Makassar, dan Maros itu adalah salah satu zona yang berbahaya. Yang menyusul adalah Sidendan Rapang atau Sidrap, yang itu termasuk zona merah di kabupaten atau kota itu. Itu salah satu kewaspadaan bahwasannya kenapa kita tidak boleh ke sana dulu? Kalau kita kaji dalam keagamaan, Umar bin Khattab pernah berkata itu dalam hadisnya juga, Rasulullah pernah berkata begitu. Kalau ada lokasi yang mempunyai wabah, kita tidak boleh ke sana dulu. Pun kalau ada tempat yang mempunyai wabah, kita tidak boleh keluar dari tempat itu untuk tidak menularkan wabah-wabah yang ada di tempat tersebut.
Itu salah satu bentuk budaya yang terbangun, ada kewaspadaan dalam diri kita sendiri. Lanjut, dampak kader. Kader tak lepas sebagai elemen masyarakat secara umum. Tetapi ada dampak positif signifikan terhadap kader dalam organisasi kemahasiswaan, yaitu pertama, aktif membaca. Ya, pertama kita disuguhkan dalam daring. Daring ini dalam KIBI itu dalam jaringan, atau biasa dilangsungkan bahwasannya kita langsung dari dalam jaringan. Aktif membaca yang saya maksud di sini, kebanyakan dari kader kita atau kemahasiswaan itu sudah mengkonsumsi beberapa buku dan semacamnya untuk mengisi luang waktunya di rumah. Kadang dia kan yang biasanya harus keluyuran, nongkrong di mana-mana bersama teman dan semacamnya, pun diberikan salah satu kebijakan untuk tetap di rumah. Maka ada budaya terbaru tersendiri, budaya di tahun 90-an, 80-an, yaitu aktif membaca, pun kembali muncul di tahun 2010-an ini, 2020-an di abad 21, yaitu kembali membaca. Kan dulu itu orang di tahun pasca kemerdekaan, sebelum kemerdekaan dan kemerdekaan, orang itu lebih suka membaca buku dalam penjara. Kata dari Tan Malaka atau Bung Hatta itu, biar saya di penjara tapi saya ditemani oleh beberapa banyak buku, karena lewat buku saya bisa menjelajahi dunia. Itu yang kata beberapa pejuang-pejuang kemerdekaan dalam penjara. Makanya dalam dampak ini kita sebenarnya tidak harus diisolasi di rumah untuk ya kita menjelajah dunia lewat membaca. Kawan-kawan mahasiswa pun pasti banyak lebih suka membaca lagi sekarang, lebih tertarik untuk mencari Google Drive, PDF, beberapa macam buku apa dan semacamnya. Dan sekarang memang tersebar beberapa toko-toko buku lebih menggratiskan dengan membagikan PDF-nya. Yang kedua itu mengelola atau konsumen media. Selain media pembacaan atau tulis secara langsung, ada konsumen beberapa yang lain atau tempat belajar yang lain, termasuk media yang dimaksud ini adalah beberapa film, musik, internet dan semacamnya. Kan itu salah satu media atau tempat kita mengelola atau mendapatkan langsung informasi. Beberapa sekarang kawan-kawan mahasiswa itu lebih senang aktif di HP. Saya pun sendiri kalau di HP saya itu punya ada 1 minggu berapa lama saya memakai rata-rata HP saya. Sebelum ada COVID-19 ini, saya memakai HP itu 6-8 jam paling lama. Itu rata-rata per hari. Sekarang meningkat menjadi 12 jam. Wah, itu sebenarnya salah satu tingkatan bahwasannya saya sering menggunakan gadget. Jadi dalam artian ini saya membaca beberapa informasi yang saya dapat dari beberapa sumber. Saya membaca artikel dan semacamnya. Itu salah satu bentuk dampak dari COVID-19 kepada kader-kader mahasiswa kita untuk saat ini. Yang ketiga, aktor industri 4.0. Di sebelum 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, kita telah dirancang untuk menghadapi industri 4.0. Industri 4.0 kita maksudnya adalah di mana semua serba instan, kita bisa mendapatkan sesuatu langsung melalui jaringan atau semacamnya, gadget dan semacamnya. Ya sekarang kita setelah melaksanakan hal tersebut, di mana kalau kita mau makan, kita langsung telepon beberapa ojek online, ya oke langsung datang. Kita kalau mau kuliah, oke langsung lewat daring dan semacamnya. Sebenarnya kita langsung melaksanakan industri 4.0 itu. Tidak menjadikan revolusi industri 4.0, tapi sedang melaksanakan industri 4.0. Itu adalah salah satu dampak yang positif dari COVID-19 itu terhadap kader-kader kemahasiswaan kita di dalam organisasi kita. Secara tak langsung kita menggunakan Zoom, via Zoom, lewat daring, kita diskusi online. Itu salah satu aktor industri 4.0 yang kita laksanakan. Saya lanjut. Selain dampak positif, ada juga beberapa dampak negatif kepada kader organisasi kemahasiswaan, yaitu pertama bermalas-malasan. Ya, dimaksud terbahan ini adalah bukan bermalas-malasan tidur, makan, mandi. Mandi pun biasa 2 kali sehari, tidak sampai 2 kali sehari, sampai bisa saja 2 hari sekali, apa dan semacamnya. Bukan itu yang dimaksud rebahan. Rebahan yang dimaksud dari viralnya kata-kata itu dari media dan semacam-macam pun, kita disuruh tinggal di rumah untuk beraktivitas di rumah. Bukan dalam artian rebahan itu tidur atau dikatakan teman-teman gaya horizontal dan semacamnya, itu bukan semacam itu. Rebahan yang dimaksudnya adalah beraktivitas di rumah. Bukan untuk bermalas-malasan. Jangan sampai banyak kawan-kawan tinggal di rumah bisa menambahkan berat badannya, dan itu salah satu sebenarnya bermalas-malasan itu yang di rumah. Yang kedua, berpikir pragmatis dan instan. Berapa kawan-kawan kader kemahasiswaan kita selama tinggal di rumah itu ya sangat biasa mengeluh tentang tugas dan semacamnya. Dia mau instan, dalam artian dia tidak ingin mengerjakan tugas tapi padahal deadline pada saat itu.
ya secara instan dia hanya meminta tugas dari temannya apa dan semacamnya. Dia tidak berpikir pragmatis dan semacamnya. Dia tidak berpikir progresif. Dan sebelumnya sebenarnya kadar ideal kita itu harus berpikir progresif. Kebanyakan itu berpikir pragmatis. Ya langsung jadi saja lah. Saya copy saja tugasmu teman. Nah, ambil, oke, kirim ke dosen. Ya tanpa sepengetahuan dosen itu cuma diubah adalah nama dan NIM-nya saja. Sebenarnya itu adalah salah satu berpikiran atau dampak negatifnya, itu berpikir pragmatis atau instan. Yang terakhir ini adalah kurang berinteraksi secara langsung. Oke, di dampak COVID-19 ini kita sudah kurang bersalaman kepada orang lain, apalagi sudah tidak beribadah di masjid atau di gereja atau di tempat ibadah. Ya kurang kita langsung bersalaman apa dan semacamnya, bersilaturahmi ke tetangga. Itu sangat kurang untuk saat ini dalam 2 minggu sampai 3 minggu ini. Paling kita cuma bersama di rumah apa, bersama keluarga dan semacamnya. Itu pun kita harus selalu batasi, karena jangan sampai kita sebagai mahasiswa ini, kita yang selalu berada di luar, atau biasanya lagi di luar bersama teman, tidak sengaja langsung ke rumah, pasti kita harus batasi juga bersama keluarga. Saya harus begini dulu, saya harus dulu mandi, ya saya harus begini, jangan sampai saya membawa virus dari luar ke rumah. Kan kita sebagai kader mahasiswa adalah kita selalu aktif di luar dan semacamnya. Lanjut, langkah pemberdayaan. Ini salah satu langkah pemberdayaan dari saya kaji sendiri dari budaya, dan saya juga tarik benang merahnya dari tulisan Yuval. Roda organisasi harus tetap jalan. Mengelola sumber daya juga harus tetap rapi. Contohnya negara menerapkan work from home untuk pemberdayaan kader PNS. Secara langsung, negara sebenarnya sudah mencontohkan kita bagaimana memperdayakan kader. Work from home untuk pegawai negeri sipil itu adalah negara, suatu organisasi, yaitu negara Indonesia, memberikan suatu contoh bahwasannya PNS itu harus bekerja di rumah saja. Itu salah satu adalah pemberdayaan yang sangat besar, yaitu kebijakan work from home. Ada beberapa langkah efektif untuk pemberdayaan kader. Kader yang dimaksud ini adalah seluruh mahasiswa yang terlibat dalam wadah tersebut. Contoh kader HMTL. Kader HMTL ini kita mau bawa kemana? Kira-kira pemberdayaan di semester untuk ini dan semacamnya bagaimana? Untuk maba tahun 2019, 2018 ini kita mau arahkan kemana? Pun pasti sudah punya renstra yang sudah dibangun oleh ketua-ketua lembaga kita. Kita sebenarnya mau bawa kader kemana, kita mau bawa kemana. Cuman adanya COVID-19, beberapa renstra kita, rencana strategis organisasi kita, itu terhambat karena dilarangnya sebuah berkumpulan, apa dan semacamnya untuk melaksanakan kegiatan dan semacamnya. Dan itu akan berdampak sama kader kita, betul, itu sangat berdampak sekali. Cuman bagaimana kita memberikan suatu penilaian dari COVID-19 ini agar tidak mencederai renstra-renstra kita yang sebelumnya sudah kita bangun. Bagaimana supaya mereka jalan tetapi melalui taktis-taktis di mana esensinya tidak berkurang. Selanjut, ada beberapa langkah efektif, yaitu diskusi melalui daring. Ya, oke, ini sekarang kita secara langsung kita melaksanakannya. Ini adalah pemberdayaan kader. Saya lihat tadi partisipan ini ada beberapa kader baru 2019 dan 2018. Itu salah satu sebenarnya pemberdayaan kader untuk mengikuti atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan semacamnya. Kalau dulu di tahun 2000-an itu, kalau saya tanya senior-senior beberapa teman-teman, kebetulan saya juga mahasiswa di 2015 teknik perkapalan, saya tanya senior, sebenarnya dalam pemberdayaan kader itu bagaimana, Kak? Ada 2. Itu yang pertama adalah kajian. Kajian itu adalah salah satu pemberdayaan kaderisasi, di mana memantik untuk kader untuk berpikir kritis, menambah ilmu wawasan baru, dan sebenarnya secara langsung dia sebenarnya di-upgrade. Ada upgrade dalam pemikiran atau paradigma berpikirnya. Yang kedua itu memberikan sosialisasi perkembangan situasi. Itu salah satu pemberdayaan kader, di mana gunanya adalah organisasi pun pasti ada media dan informasi, di mana dia selalu harus memberikan suatu pengembangan dan semacamnya, bagaimana keadaan global, bagaimana keadaan Indonesia, pun jangan sampai dia menyebar hoax. Itu salah satu yang berbahaya ya, hoax. Di mana harus ada sumber data yang jelas, tertera, yang kan sekarang itu jelas adalah COVID-19 dari WHO, kalau kita dari Indonesia itu ada dari Dinas Kesehatan atau BNPB, yaitu Badan Penanggulangan Bencana. Itu salah satu beberapa sumber informasi yang sangat terpercaya untuk sampai saat ini. Itulah, untuk melihat bagaimana perkembangan pandemik global COVID-19 tersebut. Yang ketiga itu memberikan informasi akademik selama pandemi. Oke, saya harus memberikan ini karena kita harus juga memperdayakan kader di angkatan 2016 sampai 2013, di mana kader-kader terakhir kita ini adalah termasuk kader organisasi kita.
pemberdayaannya adalah bagaimana mereka tetap melaksanakan kegiatan kelulusannya atau melaksanakan skripsinya atau tetap lulus di tepat waktu. Ya, kita harus memberikan informasi akademik. Ya, kita harus selalu follow up atau kabari kepada kanda-kanda senior kita. Kanda begini, kita harus melaksanakan ujian di jam begini. Kita sekarang bisa melaksanakan ujian lewat jaringan atau daring. Kita sekarang bisa melaksanakan atau untuk saat ini belum bisa asistensi karena ada beberapa masalah dan begini. Itu salah satu pemberdayaan kader sebenarnya dalam organisasi kita ini. Bagaimana supaya kader dalam organisasi kita itu bisa melaksanakan memberikan informasi akademik selama pandemi. Itu salah satu sebenarnya harus kita laksanakan. Karena kader di organisasi itu bukan kader baru saja, tapi ada kader-kader yang sesudah tersebut, yaitu dia adalah kader yang ingin melaksanakan kegiatan kuliahnya sampai dia melaksanakan untuk menjadi alumni kader tersebut. Itulah batas kader kita. Setelah dia jadi alumni, bahwa itulah bahwa kita itu bukan kader kita. Karena kader kita itu mulai dari tahun 2013 atau di semester akhir sampai di semester awal, itu adalah kader organisasi kemahasiswaan. Yang terakhir untuk kader baru, berikan beberapa pengantar organisasi selama pandemi untuk mengganti langkah taktis kegiatan. Contoh, kan sekarang kita sedang bermasalah dalam tidak berjalannya LK1 atau LKMMTD di organisasi kemahasiswaan kita di Fakultas Teknik. Bagaimana solusinya? Coba beberapa kawan-kawan memberikan sebuah tulisan atau materi untuk kader baru. Coba kirimkan, tanamkan bahwa ini soalnya ini yang kalian baca, nanti kita bedah di minggu depan. Usahakanlah kader yang bawa materi, kader yang baru bawa materi, dan coba kita bertanya beberapa pertanyaan dan semacam screening atau dia presentasi, kader baru kita presentasi melalui lewat daring, tapi kita memberi pertanyaan. Secara langsung kita telah memperdayakan dia untuk berpikir dan mengerti bagaimana sebenarnya organisasi itu. Ya, beberapa ya seperti materi kepemimpinan, materi keorganisasian, filsafat dan semacamnya. Itu kan salah satu materi sebenarnya sudah harus ditanamkan di kader baru kita, tapi terhambat karena dilarangnya berkumpul karena adanya pandemi COVID-19 ini. Saya lanjut. Solusi pandemi. Tulisan Yuval Noah Harari ini telah memberikan penerangan skala nasional maupun global untuk langkah taktis ini. Saya sebenarnya bawa ke skala sosial karena sosial ini pasti terlibat dengan kader kita dan karena dia termasuk elemen masyarakat umum. Penerangan sosial. Semua berdampak mulai dari perekonomian hingga sosial dan budaya. Italia yang dikenal dengan ideologi bertolak belakang dengan Cina akhirnya meminta bantuan. Begitupun Amerika Serikat, bahkan negara-negara tingkat 3 yang diberikan bantuan agar tatanan dunia tak menimbulkan anarkisme. Ini ada dua pilihan utama yang dikemukakan Harari, yaitu pertama pengawasan totaliter atau penguatan warga negara. Pemerintah monitoring orang dan menghukum siapa saja yang membangkang, menggunakan teknologi sebagai alat pengawasan orang-orang yang diduga terinfeksi coronavirus. Yang ketiga, membangun kembali kepercayaan orang pada sains, pejabat, dan media. Mengandalkan tes menyeluruh, informasi yang baik, dan laporan yang jujur sehingga masyarakat mau bekerja sama. Yang kedua itu ada isolasi nasionalis atau solidaritas global. Berbagai informasi secara global untuk mengalahkan virus, kerja global untuk memproduksi dan memdistribusikan alat-alat medis serta mengirim tenaga medis. Ada antar negara bersedia terbuka tentang informasi, meminta nasihat dan percaya data yang diterima. Kerjasama antar negara untuk mengizinkan ilmuwan, dokter, jurnalis, politisi, dan pengusaha melintasi perbatasan. Ini salah satu beberapa tawaran dari Yuval Noah Harari dalam tulisannya penguasaan totaliter atau penguatan warga negara atau isolasi nasional atau solidaritas global. Penjelasan lebih lanjut ini adalah di dalam pengawasan totaliter atau penguatan warga negara, Yuval menekankan beberapa poin penting, yakni pemerintah memonitor orang dan menghukum siapa saja yang membangkang. Pemanfaatan teknologi sebagai alat pengawasan orang-orang yang diduga terinfeksi coronavirus, membangun kembali kepercayaan pada sains, pejabat, dan media, mengadakan tes menyeluruh dan membagi informasi yang baik dan laporan yang jujur sehingga masyarakat mau bekerja sama. Itu salah satu pengawasan totaliter atau penguatan warga negara. Yang kedua itu ada di dalam isolasi nasionalis atau solidaritas global, ia menekankan untuk berbagi informasi secara global, kerja global untuk memproduksi dan mendistribusikan alat-alat medis serta mengirim tenaga medis. Antar negara bersedia terbuka tentang informasi, meminta nasihat, dan percaya data yang diterima, serta kerjasama antar negara untuk mengizinkan ilmuwan, dokter, jurnalis, politisi, dan pengusaha melintasi perbatasan. Itu salah satu sebenarnya isolasi nasionalis atau solidaritas global yang mana kita pilih. Saya lanjut.
dampak COVID-19. Selain Yuval, peneliti bidang ekonomi ekologis dari Center for the Understanding of Sustainable Property, University of Surrey, Simon Mayer memprediksi 4 kemungkinan masa depan dunia usai pandemi. Dari perspektif ekonomi, tulisan Simon terbit dengan judul What Will the World Be Like After Coronavirus? For Possible Futures di The Conversation 30 Maret 2020. Beberapa penulisnya mengeluarkan tulisannya di akhir bulan 3 tentang dampak COVID-19 ini. Ini adalah 4 skenario dari penulis tadi. Ada kapitalisme negara, barbarisme, sosialisme negara, dan saling membantu. Ya, saya akan jabarkan apa itu kapitalisme negara, barbarisme, sosialisme negara, dan saling membantu. Kapitalisme negara berwujud negara akan memberlakukan stimulus besar-besaran dengan memberikan kredit dan pembayaran langsung ke bisnis. Skenario ini kemungkinan berhasil jika pandemi bisa dikontrol dalam waktu yang singkat. Ini kalau berhasil ya, kalau pandeminya bisa dikontrol. Kedua itu ada barbarisme. Barbarisme adalah negara menerima risiko besar karena kesalahan dalam penanganan pandemi. Bahaya. Ketiga itu sosialisme negara adalah negara menasihati sakit bekerja bukan dipandang sebagai alat untuk melindungi pasar, tetapi cara untuk melindungi kehidupan. Sektor ekonomi penting seperti produksi makanan, energi, dan tempat tinggal. Menurut Simon, sosialisme negara sebagai konsekuensi kegagalan kapitalisme yang berkembang. Namun skenario ini berisiko kaitan dengan yang bisa untuk saling membantu. Terakhir, negara tak mengambil peran yang menentukan, sebaliknya. Halo Kak. Halo Kak. Kerasa-kerasa Kak. Tidak kedengaran suara Kak. Oh, iya. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari Kanda Ilham. Terima kasih Kak karena telah meluangkan waktunya dan juga telah membagikan ilmunya kepada kami semua. Selanjutnya kita akan melangkah ke materi selanjutnya. Kita akan melangkah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya telah saya rangkum. Pertanyaan pertama itu ditujukan kepada pemateri pertama, yaitu Bapak Dokter. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana tanggapan dengan Indonesia yang termasuk ke dalam negara dengan tes corona paling rendah di dunia, dan di mana itu hanya 52 orang yang menjalani tes dari setiap 1 juta penduduk Indonesia. Baik, Bapak. terima kasih. Ya, untuk pertanyaan pertama, terima kasih sebelumnya. Kalau bisa disebutkan ya namanya dari siapa yang bertanya, supaya juga bisa sampai penyampaiannya. Jadi untuk cakupan memang kita paling rendah. Itu sebuah kewajiban dari penyelenggara negara, yaitu pemerintah,
yang harus memberikan ya, mewadahi karena tenaga kerja kita banyak. Dokter yang menginterpretasi, laboran atau analisis yang bisa tes. Halo, tes. Iya, Pak. Halo. Ya, saya ulangi. Jadi untuk penanggung jawab pada alat tes ini adalah penyelenggara negara atau pemerintah. Jadi kita sudah punya ya sampai spesialis yang bisa mempertimbangkan untuk klinis, kemudian hasil-hasil interpretasi pemeriksaan lab, tapi kitnya yang tidak ada dan cakupannya belum terlalu luas karena belum tersentuh mereka-mereka yang dalam ODP atau PDP. Tidak segampang itu untuk mendapatkan tes PCR di sini, sedangkan gold standar atau standar baku untuk pemeriksaan adalah PCR. Nah, kemudian yang bisa saya katakan bahwa yang harus dicari adalah memang tadi saya kasih lihat itu bahwa intervensi tinggi adalah tes massal yang kuat. Itu yang dilakukan oleh negara-negara maju ya. Kalau saya bisa share screen juga ini mungkin apa ini kita oleh beberapa teman-teman kita. Gampangnya mendapatkan akses kesehatan pemeriksaan di luar negeri itu seperti ini. Ditanya, malah kita gampang sekali menelpon, kemudian untuk mengetahui dan memberikan keluhan kepada call center ya. Nanti dia dijemput pakai ambulans ya. Diantar jemput pakai ambulans. Sampai di sana ada sebuah tenda-tenda, bisa dia diperiksa dengan cepat, dilayani dengan cepat ya. Dengan cepatnya dia disuap saja seperti yang saya lihatkan tadi. Nah, ini di Korea ya. Ini siapa tadi namanya? Di Daud Kim. Dia mualaf di Korea ini. Dahak, kemudian disuap. Setelah itu diberikan edukasi atau disampaikan apa yang harus dilakukan di rumah. Dia harus self quarantine selama 14 hari ya. Surat-suratnya dilengkapi kalau mau keluar sampai dia diantar pulang lagi menggunakan ambulans yang sama ya. Nah, seperti itu yang saya bisa katakan sampaikan kepada penanya. Dan memang kalau kita mau turunkan angkanya daripada case fatality rate ini harus kita temukan banyak. Ini kesulitan kita. Dan untuk memutus rantai penularan ya. Jadi kalau cepat misalnya si orang ini dapatkan tadi positif, bisa cepat diisolasi dan bisa dikarantina memutus rantai penularan. Memang kalau saya rasa hambatannya di situ. Tapi ada juga beberapa tapi tidak ada datanya, belum ada datanya orang-orang yang tidak mau memang periksa ya. Ada ataupun ada yang periksa tidak mau dikatakan bahwa dia sebagai PDP, ODP sehingga tidak mau disuap dan sebagainya selanjutnya. Seperti itu. Saya rasa sudah jelas. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu untuk Kanda Ilham. Nah, di sini pertanyaannya ini dari Ketua Umum HMCL FTUH, yaitu apa langkah alternatif yang bisa diambil oleh organisasi saat ini, khususnya organisasi kader, pada masa pandemik ini.
Nah, kemudian bagaimana juga dengan pemberdayaan kadernya, khususnya kader-kader baru? Sedangkan seperti kegiatan-kegiatan yang harusnya itu untuk mempersiapkan kader-kader baru untuk masuk ke dalam seperti LKMM, itu yang menjadi syarat kepengurusan tidak terlaksana ataupun terhambat. Nah, bagaimana solusinya mengenai kejadian tersebut untuk pemateri 2, Kanda Ilham, Kak? Ya, terima kasih Ketua Himpunan Teknik Lingkungan. Ya, untuk langkah saat ini kan kita tahu bahwa dari esensi LKM itu ada berapa itu masa orientasi, apa itu organisasi. Kalaupun pada saat itu kegiatan tidak bisa terlaksana, maka kita bisa membagi kader dalam artian untuk memberikan beberapa sebuah kajian tentang organisasi dan kepemimpinan. Kan tadi saya sudah bilang untuk kader baru kita coba ya atau langkah taktisnya yaitu coba Iya, kedengaran juga. oh ya bahwasannya coba kita bagikan bahwasannya berikan beberapa coba kita ambil bahwa LKMTD kita memperkenalkan organisasi di lembaga UKFT dan juga teknik lingkungan. Ya, coba kita berikan tugas di kelompok kepada kader-kader kita. Oke, untuk mempresentasikan setiap minggu depan. Itu sudah dipakai beberapa organisasi di Jawa dalam melaksanakan kader kemahasiswaannya tersebut. Dia memberikan sebuah buku atau tulisan untuk dia bedah dan dia presentasikan di lewat daring. Itu salah satu bentuk pelaksanaan dalam LK1 dalam ya terjalannya esensi-esensi pelatihan kader tersebut. Itu mungkin salah satu contohnya. Karena sampai saat ini itu sangat sekan, apalagi ini sedang berhenti atau dipending karena pandemik ini. Entah siapa yang keluarkan surat itu. Ya salah satunya ya dalam hal itu ya melaksanakan kader melalui lewat jaringan sosial, yaitu coba berikan satu tugas. Tugas dalam artian ini coba tentang keorganisasian, perkenalkan LKMTL, OKFT lewat daring dan semacamnya. Tapi itu sih. Itu mungkin jawaban saya, moderator. Oke, Kak. Makasih, Kak, atas jawabannya, Kak. Selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk materi pertama. Nah, pertanyaannya itu ini dari saudari Aulia Rizky. Dia katakan di sini bahwa berdasarkan seminar yang pernah dia ikuti tentang cara berkembang biaknya dan penularannya virus manusia atau human, karena virus ini hanya bisa hidup dan bertahan jika ada protein yang berasal dari manusia. Pertanyaannya yaitu, mengapa virus corona ini masih dapat bertahan lama? Bertahan selama beberapa hari pada permukaan beberapa jenis benda. Apakah virus corona yang menempel pada benda-benda tidak bisa mati jika terkena sinar UV atau matahari? Ya, terima Jadi yang bisa saya katakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama, suatu virus atau suatu patogen itu bisa hidup kalau dia dapat inangnya, ya, dia dapat reseptor untuk melekat di situ, kemudian masuk mengaktifkan dirinya, ya, dan kemudian menginfeksi dan seterusnya. Manusia, dia harus melekat dulu pada reseptor itu. Ada ratusan strain daripada virus yang tidak bisa hidup karena tidak ada reseptornya pada manusia. Ya. Kalau coronavirus yang dimaksud COVID ini bisa masuk karena ada suatu benda itu tidak ada reseptornya. Nah,
tapi tidak langsung juga mati, ya. Itu ada beberapa varian daripada virus. Beberapa virus bisa beradaptasi dulu. Kalau dia benar-benar tidak bisa hidup, baru dia mati, begitu. Beda dengan beberapa virus lain itu bervariasi, ya. Ada yang makanya ada penelitian dulu baru dikatakan bahwa ini bisa hidup dalam sekian jam, ya. Saya belum tahu secara pasti kenapa di tembaga dan karton tadi itu lebih cepat daripada dia di stainless steel atau di plastik. Tapi itu dari penelitian, ya, diperiksa bahwa pada saat waktu melekat di sini masih hidup atau tidak, ternyata masih hidup. Satu hari setelahnya masih hidup, 2 hari setelahnya masih hidup. Itu bisa sampai bertahan sampai 3 hari, ya. Tapi bukan melalui teori liquid dan sebagainya, ya. Maksudnya ntar di situ penurunan kalau dia tidak dapatkan inang, dia sebenarnya akan terprogram untuk tidak bisa bertahan hidup. Tapi dia sebagaimana kita mencari cara untuk bertahan hidup dulu, ya. Sama dengan kenapa baru ada ini COVID di akhir 2019, dulunya sebenarnya tidak ada. Cuma ada mutasi, ya. Dia mencoba untuk bertahan hidup dan berusaha masuk di tubuh manusia. Akhirnya jadilah COVID-19 ini. Dan beberapa penyakit lain seperti kumannya tuberkulosis, ya, Mycobacterium TB, dia itu mati oleh karena UV. Tapi tidak dibenarkan ini terjadi dengan virus COVID-19 ini. Dia belum ada yang saya dapatkan atau belum ada saya baca tentang dia mati langsung oleh karena UV, ya. Sinar UV itu sendiri banyak orang berjemur, dia dia lakukan karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh, termasuk untuk mengaktifasikan provitamin D menjadi vitamin D, ya, dan meningkatkan sintesis daripada sel B, ya, untuk antibody sel B. Itu lebih banyak gunanya untuk sel B memori itu sendiri untuk mengenali virus. Kalau ada reinfeksi atau infeksi yang kedua kali, dia sudah tahu bahwa ini adalah suatu kuman. Tapi kalau misalnya tidak bagus daya tahan tubuhnya, misalnya pada orang gula atau diabetes atau pada orang terserang HIV, itu tidak bagus, kurang bagus, jadi bisa berinfeksi beberapa kali. Nah, itu yang bisa saya jawabkan sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan di sini. Pertanyaan selanjutnya itu ditujukan kepada pemateri pertama dan pemateri kedua. Untuk penanyanya di sini dia anonim, tidak dia tuliskan nama penanyanya. Nah, pertanyaannya itu bagaimana menurut Bapak dan Kakak tentang teori konspirasi mengenai COVID-19 yang mengatakan bahwa virus ini sengaja dibuat oleh manusia dan disebarluaskan untuk mengurangi populasi manusia di bumi. Mungkin bisa dulu pemateri kedua, Kak Ilham, untuk menjawabnya. Halo. Halo, Kedengaran, Kak. moderator? Iya, Kak. Kedengaran, Di? Iya, Kak. Oke, kalau teori konspirasi memang sangat banyak tersebar, ya. Mulai dari beberapa media-media yang membahas tentang konspirasi. Apalagi kalau saya sudah baca bukunya Dan Brown tentang Inferno, memang betul ternyata ada beberapa data kalau kita lihat dari mulai dari abad pertama, di abad 1 Masehi sampai di abad 20 sekarang ini, ada peningkatan besar dalam populasi dunia yang sampai saat ini sudah mencapai 7-8 miliar. Ternyata di idealnya di buku Dan Brown tersebut bukan bahwasannya sebenarnya pandemik ini adalah bukan salah satu masalah. Masalahnya adalah masalah kita di dunia ini adalah populasi dunia yang terus berkembang. Di buku Dan Brown tersebut dijelaskan bahwa idealnya di bumi ini dia itu cuma bisa dihuni 3-4 miliar. Itu yang dikatakan oleh penemuan tersebut. Tapi pada saat ini kita sudah over mencapai 7-8 miliar kehidupan. Nah, ini masalahnya masih teori konspirasi, di mana solusinya ternyata oleh beberapa penemuan
Halo Kak, mungkin bisa diperbaiki Kak, anunya Kak. Kurang jelas suaranya Kak. Masih belum kedengaran Kak. Ya, belum kedengaran Kak. Masih Kak. Halo? Ya Kak, ada sedikit Kak. Tapi masih belum jelas Kak. Lanjut. Moderator. Lanjut. Halo? Moderator. Sudah kedengaran? Belum Kak, belum jelas Kak. Masih belum Kak. Sudah jelas? Moderator, Iya Kak, sudah jelas Kak. sudah jelas? Iya Kak. Oh iya. Selanjut, di buku Dan Brown itu, di dalam judulnya itu Inferno, memang ada target kehidupan, bahwasannya 3 sampai 4 M itu adalah kehidupan yang di bumi yang diidealkan, tetapi sekarang sudah mencapai over sebagai 7 M. Teori konspirasi ini sangat muncul, bahwasannya ada beberapa penggunaan populasi, apalagi kalau kita lihat dasar histori, hampir setiap 1 abad munculnya beberapa virus, dari tahun 1720, 1820, 1920 sampai 2020 ini. Ya, betul. Betul, sangat betul. Hampir 1 abad itu selalu ada munculnya wabah atau pandemik secara global. Tapi kita tidak tahu apakah ini memang teori konspirasi tentang manusia atau bagaimana. Kalau menurut saya itu tidak mencapai banyak beberapa data, tapi hanya memakai asumsi-asumsi liar yang selalu berucap kepada tokoh-tokoh yang entahlah dia sendiri membuat teori itu atau bagaimana. Karena sampai saat ini kita tidak perlu mempercayai teori konspirasi tersebut, tapi sampai saat ini kita hanya bisa mempercayai apa media yang katakan yang bersumber dari WHO atau ya, pihak yang bersangkutan dari COVID-19 tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih, moderator. Makasih Kak. Selanjutnya pertanyaannya juga sama untuk materi kedua, Pak Dr. Imam Kak. Ya, Pertanyaannya terima sama dengan kasih. yang tadi. Ya, terima kasih kepada Anonim. Jadi untuk isu tersebut, dari segi keilmuan saya, dari segi keilmuan dokter, kedokteran dan public health, itu belum bisa dibuktikan sehingga tidak bisa menjadi suatu topik medis atau suatu topik evidence based karena tidak ada basis kita untuk membuktikannya. Itu beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu itu sempat diisukan oleh pemerintah China kepada pemerintah Amerika terhadap kasus-kasus atau isu-isu seperti itu termasuk daripada tuduhan politis atau karena memang mungkin dia dalami secara hukum dan politik itu bisa sah-sah saja. Tapi secara medis belum ada yang bisa membuktikan bahwa ini datangnya dari sini, ini merupakan konspirasi dan sebagainya. Saya sempat juga membaca memang bahwa buku-buku seperti yang disebutkan oleh Ilham tadi, kemudian ada buku apa tuh The Eyes of Darkness. Jadi dia di situ bilang memang
ada suatu penyakit yang muncul ya, di situ disebutkan bahwa itu adalah perfect weapon, atau perfect weapon kan adalah senjata yang sempurna. Jadi sempat juga Bill Gates itu bilang bahwa akan terjadi wabah ya yang membunuh jutaan manusia itu bukan karena peperangan tapi karena suatu wabah mikroorganisme. Jadi bisa saja ya bisa menjadi suatu pembicaraan yang kita bawa kepada suatu substansi yang objektif. Karena untuk pembuktian kita harus objektif, tidak boleh subjektif ya. Mungkin sebagai sivitas akademika kita harus lebih berpikir ke arah keilmiahannya. Adapun itu bisa diisukan, bukan saya bilang salah, tapi harus butuh pembuktian seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya juga ditujukan kepada pemateri pertama dan pemateri kedua. Ini pertanyaan yang saya sendiri yang ajukan. Pertanyaan ini mengenai fenomena sekarang di masyarakat. Nah, fenomena sekarang itu di masyarakat, mereka itu kayak takut dengan orang-orang yang terinfeksi dengan COVID-19. Bahkan akhir-akhir ini banyak kejadian di mana terjadinya penolakan terhadap penderita COVID-19 ataupun terjadinya penolakan terhadap jenazah COVID-19. Nah, pertanyaan ini saya tujukan kepada pemateri pertama dan pemateri kedua mengenai bagaimana pendapatnya terhadap kejadian yang telah terjadi di masyarakat saat ini. Terima kasih. Mungkin Pak Dr. Ilham mungkin bisa dulu menjawab pertanyaan tersebut. Siapa? Siapa duluan? Kita, Pak. Pak Dr. Imam. Terima kasih. Oke, terima kasih Dinda. Imamul Khair. Jadi untuk case yang seperti ini, akhir-akhir ini terjadi sebuah stigma yang salah ya. Hal ini terjadi juga terhadap semua rata-rata penyakit yang baru. Ya. Padahal banyak penyakit yang lebih gawat daripada ini, tapi kita sudah kikis stigma tersebut dengan melakukan edukasi-edukasi, informasi-informasi yang benar. Seperti misalnya TBC, ya, seperti misalnya penyakit HIV, dulunya juga seperti itu. Tapi kita kasih tahu cara penularannya dan sebagainya. Ya, walaupun penyakit ini memang menular secara droplet, kita harus waspada terhadap penyakitnya dengan cara memutus rantai penularan dengan physical distancing, bukan dengan stigma bahwa orang yang meninggal atau yang sakit karena COVID itu seseorang yang hina, ya. Tidak seperti itu. Jadi yang kita perlu ketahui adalah penularannya seperti ini yang saya sudah sampaikan tadi ke Dinda sekalian, dan dijauhinya caranya seperti ini, physical distancing, perilaku hidup bersih, tidak ada penolakan-penolakan. Itu sangat mengiris juga hati-hati kami bahwa tenaga medis juga barusan kalau tidak salah kemarin yang dikuburkan di belakang rumah sakit terpaksa karena ditolak oleh warga kampungnya. Padahal kita tidak meminta apa-apa, tenaga medis itu tidak meminta apa-apa setelah dia memberi jasanya, cuma hanya jangan menolak jasadnya. Ya, itu sangat mengiris hati para sejawat, ya. Meskipun sudah berguguran 23 dokter lebih dan beberapa nurse itu sudah berguguran, itu stigma yang terbangun itu sangat tidak benar ya, sehingga kalau dari segi psikologi itu adalah bentuk kepanikan ya, bentuk kepanikan karena apa? Kurang referensi, kurang ilmu, kemudian kurang tahu maksudnya tindakan apa yang terpikirkan seperti itu. Jadi kepanikan seperti termasuk juga panic buying ya. Jadi langsung pergi belanja karena ada isu lockdown ya dan sebagainya, itu termasuk daripada kepanikan. Jadi bagaimana cara mengurangi kepanikan? Yakni mengatur untuk manage diri sendiri dari segi pikiran, kemudian memperkaya diri dari segi ilmu. Ya. Hal-hal seperti ini bisa juga menambah ilmu bagaimana penularannya, sehingga ada orang bilang, oh tenang saja, tidak begitu caranya. Oh tenang saja, ya, ini orang meninggal tidak bakalan menular melalui tanah, mengalir di air. Tidak seperti itu. Bahkan sudah di protokol kesehatan itu, dia dikuburkan, dibungkus plastik, orang dikasih peti. Jadi sudah cukup penderitaannya, dia tidak dilihat sama keluarganya, tidak dikubur di tempat yang dia kehendaki, ya, karena
peraturannya itu 4 jam saja dari sejak dia meninggal sampai dikubur harus sudah sampai. Jadi 4 jam saja waktunya. Jadi dia tidak disolatkan, tidak dimandikan sebagaimana orang biasanya. Jadi sudah dikubur dengan protokol seperti itu. Jadi sudah cukup penderitaannya seperti itu. Kalau kita tambahkan lagi dilarang masuk daerah suatu perkampungan, dilempari batu, itu kan hal-hal yang sudah tersebar di mana-mana videonya, dan itu sangat mengiris hati keluarga dan mengiris hati beberapa tenaga medis yang terkena. Bagaimana kalau misalnya kita menempatkan diri menjadi orang yang seperti itu, dilempari batu, itu kan tidak sampai hati kita dapatkan perilaku atau hal atau perilaku yang diberikan kepada kita seperti itu. Itu mungkin bisa dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Selanjutnya pertanyaan sama juga saya tujukan juga kepada pemateri kedua, Kanda Ilham, mengenai fenomena saat ini tentang penolakan terhadap jenazah COVID-19. Halo, Kak. Halo. Mungkin karena jaringan, jadi pertanyaan mungkin saya skip saja untuk pertanyaan tersebut. Kita lanjut saja pertanyaan untuk pemateri 1. Masih ada tersisa 1 pertanyaan ini, Pak, mengenai COVID-19 juga. Nah, pertanyaannya itu dari saudara Ahdar Husyairi, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan suatu vaksin, khususnya untuk vaksin COVID-19? Dan jika butuh waktu lama, strategi pengobatan apa yang mesti dilakukan tim medis untuk meminimalisir kematian? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada siapa, Afdal ya? Ahdar, Pak. Jadi Ahdar Husyairi. ya, terima kasih sebelumnya. Jadi pertanyaannya tentang vaksin. Jadi pembuatan vaksin itu tidak mudah ya. Jadi dia dikembangkan dari strain virusnya itu, kemudian didapatkan, kemudian dibuat rekombinannya, kemudian dicobakan. Nah, cobakan ini bukan suatu hal yang cepat juga, karena dilihat dulu perkembangannya. Yang paling cepat didapat kayaknya 1 tahun, ya. Itu pun masih banyak kekurangannya. Jadi idealnya kalau dari segi vaksinolog itu dia pernah berkata bahwa pembuatan vaksin yang ideal itu 5 sampai 15 tahun malah. Jadi 5 tahun itu paling cepat. Jadi wabah-wabah seperti ini, yang virus yang memakan banyak korban seperti ini, memang pencegahan awalnya itu yang tadi saya sudah katakan, mulai dari primer, keilmuan ya, PHBS, kemudian specific protection, APD, masker, dan sebagainya. Nah, itu pencegahan yang paling utama. Untuk obat, memang obat di rumah sakit sendiri itu masih pakai simptomatik. Maksudnya, gejala apa yang timbul itu yang diobati. Tidak ada yang langsung membunuh virusnya. Ada beberapa obat-obatan yang dipakai sebagai antivirus yang dipakai dalam SARS, juga direkomendasikan untuk dipakai, tapi belum ada yang mempatenkan sekarang bahwa ini bisa mengobati SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Tidak ada yang bisa mengklaim dari penelitian-penelitian yang dilakukan selama 3 bulan atau 4 bulan terakhir ini. Jadi untuk vaksin tidak, memang dia spesifik, kerjanya vaksin itu spesifik. Jadi kalau misalnya dia diberikan untuk COVID-19 itu, dia berfungsi untuk itu. Tapi pembuatannya lama. Nah, ada kemarin penelitian-penelitian terakhir itu juga bahwa vaksinasi BCG yang sudah ada di Indonesia itu bisa meningkatkan imun yang terdapat pada seseorang dan bisa menangkal musuhnya daripada coronavirus ini sendiri. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Nah, mungkin kita sudah terhubung kembali kepada pemateri kedua, Kanda Ilham. Halo, Kak.
Apakah suaranya terdengar jelas, Kak? Halo? Oh, kayaknya jaringannya masih tidak stabil. Eh, Masih ada di sini pertanyaan untuk pemateri kedua, Pak Dr. Imam. Nah, di sini pertanyaannya dari Saudari Anandi Putra Andi. Mengapa pemerintah tidak menyebarkan atau tidak memberitahukan secara luas nama-nama yang positif corona? Pertanyaannya ditujukan kepada pemateri kedua. Iya, terima kasih pertanyaan dari Anandi. Jadi pertanyaannya sebenarnya kepada pemerintah. Saya bukan bagian dari pemerintah sebenarnya, tapi saya coba bantu. Memang penting untuk tracing ya, atau kontak tracing orang-orang yang sudah teridentifikasi. Tapi kalau kita lihat bagaimana kejadian yang sekarang, stigma masih terbangun di masyarakat, sangat berat untuk menyebarluaskan siapa-siapa saja yang teridentifikasi. Bahkan takut jangan sampai kalau dia termasuk orang-orang yang berada di 4% atau orang-orang yang meninggal itu, dia tidak diterima jasadnya. Makanya kita batasi orang-orang yang mengetahui tracing itu, dia berada di sebatas dokter DPJP atau dokter penanggung jawab, kemudian di dinas kesehatan dan orang terkait. Bahkan dokter-dokter atau perawat-perawat pun susah yang tahu yang mana orang yang teridentifikasi. Kebijakan untuk pemerintah sampai situ. Kita juga berharap supaya ada stigma yang lebih baik, kemudian ada transparansi yang lebih bagus, sehingga kita bisa tahu cepat yang mana yang harus diisolasi ya, bukan dihindari sebagaimana, cuma cepat kita untuk waspadai supaya tidak menular kepada kita atau menular kepada orang sekitarnya. Saya setuju dengan opini yang dibangun oleh Anandi. Terima kasih. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir juga. Tapi sepertinya kita masih sudah tersambung dengan pemateri kedua, Kanda Ilham. Assalamualaikum, Kak. Apakah terdengar jelas suaranya, Kak? Ya, sudah jelas. Sudah jelas, moderator. Oh iya, Kak. Oh, Tadi ya. itu masih ada pertanyaan, sisa satu pertanyaan, Kak. Pertanyaan ini, bagaimana pendapat Kakak mengenai fenomena pada saat ini, di mana banyaknya terjadinya seperti penolakan terhadap jenazah COVID-19. Bagaimana Ya, pendapat ya. Kakak mengenai kejadian tersebut? Oh ya, sudah jelas moderator Dik. Suara aku jelas. Iya, Kak, terdengar jelas juga. Sebenarnya di sini masalah kemanusiaan ya, moderator. Kalau dalam hal penolakan tersebut ini kita masalah masih dalam paradigma masyarakat Indonesia. Pak Ginanjar juga sudah mengatakan di Jawa Tengah ya, bahwasannya kalau dikubur pasien COVID itu atau meninggal pasien COVID itu pada saat dikubur itu tidak akan menularkan penyakitnya atau masuk atau naik ke tanah dan menularkan orang-orang sekitar itu tidak. Itu tidak ada masuk akal dalam apa yang dikatakan dari Pak Ginanjar dalam perbicaraannya di minggu lalu. Jadi sebenarnya itu masalah paradigma kemanusiaan di mana kurangnya ada sosialisasi secara langsung kepada masyarakat. Karena masyarakat untuk saat ini dia lebih banyak ada pemikiran negatifnya ya. Dia lebih berpikir negatif daripada positif, di mana dia lebih takut dari penyakitnya daripada sebuah kemanusiaan itu. Padahal sebenarnya kalau kita lebih rajin atau lebih intens bersosialisasi kepada masyarakat, itu pasti tidak akan terjadi penolakan, kecuali memang betul-betul ada provokator dari masyarakat tersebut. Itu mungkin pandangan dari saya, kurangnya sosialisasi langsung di masyarakat, apalagi di tempat umum. Terima kasih moderator. Iya. Mungkin itulah tadi pertanyaan terakhir sekaligus pertanyaan penutup pada kesempatan kali ini. Untuk saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri, kanda-kanda senior, teman-teman dan adik-adik sekalian yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini, yang masih peduli terhadap kampus dan himpunan pada hari ini. Untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama itu
virus COVID-19 itu penyebarannya sangatlah cepat, sehingga kita perlu menghambat penyebarannya dengan menjaga imunitas tubuh dan juga tetap terapkan physical distancing seperti yang dikumandangkan oleh pemerintah. Tetap di rumah, tidak keluar jika memang tidak terlalu mendesak. Dengan hal ini kita juga berharap agar pandemi ini cepat berakhir. Selain itu, apabila memang terdesak untuk keluar, jangan lupa untuk menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti memakai masker ketika keluar. Selain itu, dampaknya juga bagi organisasi juga dapat banyak, seperti banyaknya kegiatan yang membuat kita harus membatasi hubungan sosial dengan orang lain. Tapi hal ini bukan berarti kita harus berhenti berkarya. Organisasi harus tetap jalan. Salah satunya adalah work from home. Jadi ada alternatif dalam pemberdayaan kader. Kemudian harus juga lebih kreatif terhadap dalam menanggapi ataupun menemukan solusi dalam permasalahan yang sedang kita hadapi ini. Dan juga untuk kasus-kasus seperti kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, diharapkan untuk lebih prihatin terhadap kasus-kasus tersebut. Dan jangan lupa juga untuk tetap memanusiakan manusia. Mungkin cuman itu untuk materi untuk hari ini. Terima kasih, dan juga jangan lupa juga untuk teman-teman sekalian, kanda-kanda senior dan adik-adik sekalian, untuk mengirimkan pendapatnya mengenai kajian pada hari ini. Terima kasih, saya tutup kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.